Yang keenam tentang masalah Dajjal. Jadi ini kesimpulan semua ya. Yang keenam, pengikut Dajjal. Silakan nanti dilihat di kitab ensiklopedia akhir zaman. Di sini disebutkan kelompok-kelompok yang kelak mengikuti Dajjal. Satu, seluruh setan dari bangsa jin nanti akan menjadi pengikut Dajjal, termasuk iblis. Iblis merapat dan bergabung dengan Dajjal. Antum bisa bayangkan fitnah Dajjal. Iblis saja merapat kepada Dajjal. Iblis saja bergabung dengan Dajjal. Dari bangsa jin yang terjahat dari awal dunia diciptakan sampai kiamat itu adalah iblis. Dari bangsa manusia yang paling terlaknat, yang paling besar bahayanya di kalangan manusia adalah Dajjal. Lalu mereka berkolaborasi, mereka bersatu untuk mengumpulkan kekuatan energi setan mereka, energi jahat mereka, buat memurtadkan sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Jadi ini yang pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal. Siapa yang pertama? Setan dari bangsa jin, termasuk pucuk pimpinannya iblis. Yang kedua, dengan ini kita sudah bisa bayangkan kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal, kemampuan yang sangat dahsyat yang dikuasai dan dimiliki oleh Dajjal. Setan sebumi, baik setan udara, setan darat, setan laut, setan tanah, setan ini seluruhnya akan bergabung kepada Dajjal. Yang kedua yang akan mengikuti Dajjal adalah seluruh orang Yahudi sedunia. Seluruh orang Yahudi sedunia saat Dajjal muncul langsung merapat. Sekarang ini kan Yahudi masih berserak-serakan, ada yang setuju, ada yang menolak dengan kebijakan Israel, Zionis. Tapi Dajjal keluar, seluruhnya merapat bergabung dengan Dajjal. Yang ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kaum pencinta seks sejenis. Dan ini ingat, di seluruh kota, seluruh dunia sekarang kaum pencinta seks sejenis ini telah banyak bermunculan, dan bahkan di beberapa negara sudah legal formal, diundang-undangkan. Di tingkat DPR pusat juga sudah ada upaya-upaya agar LGBT dibenarkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang ketiga. Dan komunitas ini ingat, sekarang sudah ada di seluruh dunia. Yang keempat, pengikut Dajjal, kelompok pengikut Dajjal yang keempat, mereka adalah para munafikun dan munafikat, laki-laki munafik dan wanita munafik. Dengan ini berharap kita kepada para guru-guru yang kita muliakan, alim ulama yang kita hormati, kita cintai, tolong sampaikan pada umat ustadzuna agar mereka tahu apa-apa saja, siapa-siapa saja sifat dan orang-orang munafik dalam Al-Quran, dalam hadis, agar semua yang ada memastikan bahwa mereka bukan orang munafik. Sebab orang munafik, Dajjal muncul, dia pasti akan menjadi penyembah Dajjal, dia akan pasti menjadi pengikut Dajjal. Sebagai gambaran ringan, orang-orang munafik ini banyak terdiri dari tokoh-tokoh, banyak terdiri dari orang-orang terkenal, dari kalangan artis, banyak terdiri dari kalangan penguasa, banyak terdiri dari kalangan kaum intelektual, para cendekiawan, bahkan ada juga yang menisbatkan dirinya kepada ulama, tapi ulama usuk. Orang-orang kaya-kaya ini kebanyakan adalah orang-orang munafik. Tapi tolong jangan tersinggung ya. Walaupun ada orang-orang yang berkuasa ternyata mukmin haqqan, ada orang-orang kaya ternyata mukmin haqqan, ada orang-orang tokoh-tokoh terkenal ternyata mukmin haqqan, itu ada. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan munafiknya. Ingat baik-baik, orang munafik seluruhnya akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal, akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal, antek-antek Dajjal, akan menjadi grup dan tim sesnya Dajjal. 4. Yang kelima yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita. Wanita. Saat Dajjal muncul, bumi dilanda oleh kekeringan yang cukup parah, kelaparan yang akut di mana-mana sehingga manusia menjadi brutal. Air sudah lama tak turun dari langit, peperangan sudah melanda dan terjadi di mana-mana. Kekeringan, kehancuran ekonomi menyebabkan manusia putus asa hidup.
Dajjal muncul membawa gunungan makanan. Dajjal muncul merubah langit dan menurunkan hujan. Dajjal muncul menghidupkan tanah-tanah yang mati, hewan ternak yang mati, bahkan manusia yang sudah mati dihidupkannya. Kata Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Dajjal itu adalah sihir. Hanya orang-orang yang beriman yang paham bahwa ini semuanya adalah sihir. Tapi orang-orang yang jarang ngaji, yang malas ngaji, ya, yang selama ini anti kepada majelis ilmu, jauh dari ulama, mereka tersilaukan dan terpukau melihat penampilan demonstrasi Dajjal yang mampu merubah alam. Disitulah Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin, dan disitulah banyak manusia yang murtad. Dari umatku, kata Rasulullah, akan murtad sepertiga nanti. Pada saat Dajjal muncul, sepertiga umat Nabi murtad. Jadi kalau umat Islam sekarang ini jumlahnya 1,7 atau mendekati 1,8 M, dibagi 3 berarti 600 juta orang Islam, muslimin muslimat, akan kafir, murtad dan menyembah Dajjal. Awas ini kaum muslimin, nggak ngaji bahaya, nggak menghadiri majelis ilmu bahaya, karena kita tidak tahu betapa beracunnya Dajjal ini. Baik, berapa baru tentang Dajjal? Para pengikut Dajjal sudah 6. 5 apa 6? 6. Yang ketujuh, pengikut Dajjal yang ketujuh adalah kaum takfiriyun. Kaum takfiriyun. Siapa itu takfiriyun? Kelompok yang merasa dirinya paling islami, paling lurus, Islamnya paling benar, di luar kelompoknya kafir semua. Nah, ini kelompok-kelompok macam ini, awas ketika Dajjal keluar, mereka akan merapat dan bergabung dengan Dajjal, karena pada hakikatnya mereka ini, kata Rasulullah, telah keluar dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Mereka hebat-hebat baca Quran, hebat-hebat tahajudnya, bahkan hafiz-hafiz Quran. Mereka muda-muda, tetapi mereka sangat mudah mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang banyak bermunculan seperti ini dari Irak, yaitu ISIS. ISIS mengkafirkan semua orang di luar kelompok mereka, dan ISIS menyatakan hanya mereka saja yang benar. Yang macam ISIS ini banyak di seluruh negara ada, termasuk di Indonesia. Mungkin saja di Tembilahan juga ada orang yang merasa dirinya saja paling benar, yang lain kafir. Na'udzubillah. Dajjal muncul, mereka yang akan menyembah Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Yang kedelapan, para penyembah Dajjal adalah pencinta dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Pencinta, nggak mau taubat, hobi meninggalkan sholat, suka menyakiti, melawan orang tua, sangat senang dan bahkan membela riba, ya. Orang-orang yang sangat suka berbuat zina di mana-mana, orang-orang yang selalu berjudi, melakukan korupsi, merampok, bahkan membunuh, padahal dia orang Islam, dan dia disuruh taubat, malah dia tertawakan anjuran taubat itu. Orang-orang macam ini Dajjal keluar, mereka akan hilang iman dari dadanya, dan mereka akan kafir kepada Allah. Mereka sujud menyembah Dajjal. Awas, kalau tidak buru-buru untuk taubat sekarang dan berubah, maka kalian, siapa saja wahai umat Nabi Muhammad, orang Islam, akan menjadi penyembah Dajjal, karena iman kalian begitu rapuh untuk bisa bertahan saat Dajjal muncul. Berapa baru? Yang terakhir, ke-9 adalah seluruh sekte-sekte dan aliran-aliran sesat atas nama Islam. Seluruh Ahmadiyah, ya, Qadianiyah, Syiah, apalagi termasuk Islam Nusantara dan sebagainya. Ini yang aneh-aneh saja ajarannya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kelompok-kelompok yang telah terwujud terlebih dahulu sebelum Dajjal keluar. Nanti pas Dajjalnya muncul, mereka langsung merapat. Ibarat Allah, baru poin kelima kita bicara masalah Dajjal. Poin kelimanya adalah para pengikut Dajjal siapa-siapa saja. Sekarang poin ke-6, karena saya katakan tadi ini ringkasan. Poin ke-6, Dajjal ini saat dia keluar, dia belum langsung berhadapan dengan Imam Mahdi, tapi dia mempunyai misi kelilingi dulu seluruh dunia. Maka kata Rasulullah, tidak ada satu kota pun yang ada di muka bumi, baik kota besar atau kota kecil. Tembilahan ini kan kota ini, tapi kota kecil atau kota besar?
kota kecil, melainkan Dajjal pasti akan sampai ke sana. Berarti tembilahan Dajjal akan masuk kemari. Tidak ada satupun kota di muka bumi melainkan Dajjal pasti memasukinya. Dajjal hanya seperti numpang lewat, tetapi dia sudah mampu memurtadkan dan mengkafirkan mayoritas penduduk di negeri-negeri itu. Tapi Dajjal tidak akan masuk ke desa-desa. Dajjal tidak akan pergi ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Namun kekuatan hipnotisnya, kaki tangannya yang bergerak, menjadikan orang-orang di desa-desa, di bukit-bukit, di lembah-lembah akan pergi merapat ke titik koordinat di mana Dajjal hadir di kota itu. Jadi yang dari kampung-kampung yang malah muncul menunggu kedatangan Dajjal ketika Dajjal masuk kota. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini poin yang keenam, bahwa Dajjal hanya masuk ke dalam kota. Ustaz, kami mau tinggal di kampung nanti Ustaz. Bukan itu solusinya, bukan tinggal di kampung itu solusinya. Solusinya adalah nanti saya sebutkan ya. Tinggal di kampung, sementara sihir Dajjal ketika dia masuk ke sebuah negeri akan sampai ke sana, karena setan pasti sampai ke situ. Setan yang akan bekerja, kaki tangan Dajjal dari kalangan manusia, setan jin, setan manusia bekerja mengumpulkan seluruh manusia agar menunggu Dajjal muncul. Saat Dajjal muncul, seluruh orang yang melihat Dajjal kafir langsung kepada Allah dan batal imannya, keluar imannya, batal syahadatnya, sujud menyembah Dajjal. Rasul bersabda, ketika orang ini sudah sujud menyembah Dajjal, dia pun kafir. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, orang-orang yang sudah kafir kepada Allah itu dan tadi sujud pada Dajjal tetap saja kafir sampai mereka mati dan mereka kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Jangan berharap akan ada yang taubat lagi. Jangan berharap akan ada yang taubat lagi. Selesai sudah dia. Makanya Rasulullah, poin ketujuh, Rasulullah mengharamkan umatnya, jangan pernah kalian keluar dari persembunyian kalian ketika Dajjal memasuki kota kalian. Tetaplah dalam persembunyian, jangan keluar. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan sujud menyembah Dajjal. Luar biasa, di kemampuan kesaktian Dajjal itu luar biasa. Hanya melihat Dajjal dan Dajjal melihatnya, kafir langsung orang ini pada Allah, hilang imannya. Nanti kata Rasul, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kokoh dan kuat, dan dia yakin imannya tak akan berubah kalau dia berjumpa dan ingin mendebat Dajjal. Tapi ketika dia keluar dari persembunyiannya, Dajjal melihatnya, orang itu melihat Dajjal, langsung menguap iman yang ada di dadanya, keluar dari tubuhnya, dan dia pun kafir kepada Allah. Dia langsung sujud menyembah Dajjal. Belum jadi debat, tapi dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi haramkan, jangan berjumpa dengan Dajjal.